Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Bersama saya Mardin, admin dari channel YouTube Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu produk hukum daerah dan bagaimana proses penyusunannya. Ya, baiklah, kita langsung saja. Yang pertama adalah ketika kita membicarakan suatu proses penyusunan produk hukum daerah, harus diawali dari dasar hukum. Dasar hukum dari penyusunan produk hukum daerah adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Selanjutnya ketiga adalah di daerah juga punya dasar hukum tentang tata naskah dinas, yaitu Peraturan Bupati Buton Nomor 10 Tahun 2018 tentang pedoman naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton. Menurut Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah berbentuk yang pertama peraturan dan yang kedua penetapan. Peraturan terdiri atas peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan peraturan DPRD. Yang kedua penetapan terdiri atas keputusan kepala daerah, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Selanjutnya adalah materi muatan. Materi muatan peraturan daerah terdiri atas yang pertama penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kedua, penjabaran lebih lanjut atas ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah materi muatan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Materi muatan perkada peraturan kepala daerah atau biasa kita dengar dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota adalah penjabaran lebih lanjut atas peraturan daerah. Di dalam peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton, ada beberapa asas dalam tata naskah dinas yang harus ada dalam suatu naskah dinas. Yang pertama, asas efisien dan efektif. Maksudnya bahwa tata naskah dinas dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan lugas. Kedua, asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B adalah dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Yang ketiga, asas akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi sisi, isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan, dan dokumentasi. Yang keempat, asas keterkaitan, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. Yang kelima, asas kecepatan dan ketepatan, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. Yang keenam, asas keamanan, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. Yang ketujuh, asas legalitas, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan garis miring atau tindakan yang dibuat oleh badan dan garis miring atau pejabat pemerintahan. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan naskah dinas diatur dalam pasal 4 Peraturan Bupati Buton Nomor 10 Tahun 2018
yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas ketelitian, yaitu diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Yang kedua, prinsip kejelasan, bahwa tata naskah dinas diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat. Ketiga, prinsip singkat dan padat, yaitu diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, prinsip logis dan meyakinkan bahwa tata naskah dinas diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. Dalam video kali ini kita akan fokus kepada tata naskah dinas yang berbentuk penetapan, yaitu keputusan kepala daerah atau biasa kita kenal dengan keputusan bupati atau keputusan wali kota. Yang pertama adalah definisi. Keputusan bupati adalah naskah dinas yang berbentuk penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh bupati. Yang kedua adalah pembuat. Instansi yang membuat keputusan bupati adalah yang pertama, pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedua, rancangan keputusan bupati diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang terdiri atas kepala bagian hukum, kepala SKPD, asisten, dan sekda. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan keputusan bupati dilakukan oleh yang pertama, perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum. Kedua, rancangan keputusan bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian di bagian hukum disampaikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan. Yang ketiga, penandatanganan rancangan keputusan bupati dilakukan oleh bupati. Keempat, penandatangan keputusan bupati dapat didelegasikan kepada yang pertama wakil bupati, yang kedua sekda, yang ketiga pimpinan perangkat daerah. Kelima, penandatanganan keputusan bupati dibuat dalam 3 rangkap untuk yang pertama sekda, yang kedua arsip pada bagian hukum, yang ketiga arsip perangkat daerah pemrakarsa. Yang keenam, penomoran keputusan bupati dilakukan oleh bagian hukum. Keempat, format penulisan. Yang pertama, kertas. Kertas yang digunakan untuk keputusan bupati adalah kertas HVS 80 gram. B. Ukuran kertas adalah folio 4 dengan ukuran 215 x 330 mm. C. Penyediaan kertas berlogo cetak Garuda dan berwarna emas. Kedua, huruf. Huruf yang digunakan adalah jenis huruf Bookman All Style dengan ukuran 12. B. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan. C. Judul dalam keputusan bupati tidak boleh tercetak tebal, tidak boleh mengandung singkatan, dan tidak boleh mengandung dalam kurung. D. Penulisan nama bupati untuk penandatanganan tidak boleh mengandung gelar dan tidak boleh tercetak tebal. C. Penandatanganan menggunakan tinta biru dan tidak menggunakan stempel. Berikut adalah contoh keputusan bupati, rancangan keputusan bupati yang belum sesuai format, seperti logo Garuda Print, judul tercetak tebal, masih adanya singkatan dalam judul, nama bupati masih menggunakan title. Hal-hal seperti inilah yang tidak boleh ada dalam suatu naskah dinas berbentuk keputusan bupati.
Ini kita lihat sendiri banyak yang dicoret-coret untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD Pembrakarsa. Demikian video singkat yang saya bawakan. Semoga dengan video singkat ini dapat memberikan sedikit pemahaman kepada kita semua tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.